Baik, kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan, ketika Anda bekerja, maka tindakan mana yang Anda pentingkan? Ya, sebenarnya ini tiga elemen yang penting. Tapi kalau kita kaji secara lebih dalam, mana yang paling penting, ya, dan mana satu aspek yang mempengaruhi aspek lain, maka itu jawabannya adalah tanggung jawab. Oke? Karena kalau kita berbicara secara sosial, ya, maka tanggung jawab ini juga skup dari kejujuran. Orang yang bertanggung jawab biasanya dia jujur. Orang yang bertanggung jawab biasanya disiplin. Karena di sini ada kata amanah, mengemban sesuatu yang wajib, ya. Nah, jadi kalau ada soal konteks soal, sebetulnya yang paling tinggi itu tanggung jawab. Oke? Karena nanti di dalam tanggung jawab, jujur dan disiplin itu juga akan dibahas. Seperti itu. Itu jawaban atau pertanyaan dari Nabila tadi. Seperti itu. Oke, walaupun ketiganya itu penting. Ya, tapi secara sosial itu yang paling penting itu tanggung jawab. Karena di dalam tanggung jawab itu ada kejujuran dan disiplin yang termasuk dalam skup mengemban amanah. Seperti itu. Oke, tadi politik uang ya, serangan fajar itu masuk ke dalam politik uang. Lelang beli jabatan ya, itu juga masuk ke politik uang. Nah, berdasarkan sumber yang saya cari, politik uang itu juga masuk ke dalam tindakan gratifikasi. Ya, pemberian sesuatu berupa hadiah yang bisa berbentuk berbagai hal kepada satu pihak yang dirahasiakan dan diam-diam. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita bahas soal. Ini soal saya random, nanti kita bisa jawab rame-rame bersama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke soal. Nah, kalau kita bahas soal, kita baru paham lebih dalam bagaimana penerapannya. Oke, integritas ini dia memang agak sedikit sulit ya, karena biasa dia agak sedikit bias. Jawabannya kayak benar semua. Ini kita mencari yang paling positif, seperti TKP. Oke, jadi integritas dalam TWK itu mirip soal-soal dengan soal TKP. Tapi bedanya di TKP ada skor. Kalau di TWK integritas nanti tidak ada skor dari 5 sampai 1. Oke, nomor satu mari kita lihat soalnya. Ya, mari kita lihat. Pada awalnya berdiri Indonesia, Papua pada saat itu masih bersengketa dengan Belanda. Oke, karena dulu Papua ini disebut dengan daerah Irian Barat ya. Dan Irian Barat itu menjadi salah satu target dari Belanda karena di sana banyak cadangan dan sumber daya emas. Kalau sekarang tuh namanya PT Freeport ya, yang menggali emas di sana. Sehingga ada seorang pahlawan namanya Frankai Sepo. Ini dia tuh yang ada di uang rupiah kita, ya. Kalau tidak salah uang 10.000 ya. Frankai Sepo merupakan pejuang yang menyatukan suara rakyat Papua atau Papera, ya, untuk tetap ke dalam pemerintahan Indonesia. Jika dilihat pada perjuangan Frankai Sepo menyatukan suara rakyat Papua untuk bisa masuk ke dalam Republik Indonesia, sikap integritas apa yang diperankan oleh beliau? Oke, silakan dijawab, Bapak Ibu sekalian. Jawabannya apa? Mari menjawab dulu secara pribadi. Waktunya 1 menit sebelum saya bahas. Silakan jawab di kolom chat. Tanggal 26. Selasa.
Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Masih ada setengah menit lagi sebelum saya bahas. Oke, waktunya habis. Mari kita bahas. Nah, jadi ditanya kegiatan dia mempertahankan Papua karena Papua mau direbut sama Belanda karena faktor di Belanda itu banyak sumber daya emas, maka dia menyuarakan orang-orang Papua untuk jangan beralih menjadi negara boneka Belanda, ya. Sehingga tindakannya itu masuk kemana? A. Sudah merupakan tanggung jawabnya sebagai anak bangsa. Oke, tanggung jawabnya sebagai anak bangsa. Tapi jawabannya kita sesuaikan dengan cerita yang ada di soal. Ya, oke, jawabannya berhubungan karena ini tanggung jawab dia, ya, sebagai anak bangsa atau warga negara Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan. B. Menjadikan inspirasi kepada penerus bangsa, ya, inspirasi kepada penerus bangsa untuk tetap pada NKRI. Tapi kan ditanya perjuangan dia dalam konteks mempertahankan ini, ya. Jadi di bahasa ini dia bukan mau memberikan inspirasi, tapi kita yang menganggap ini sebuah inspirasi. C. Keberaniannya mempertahankan Papua untuk RI, Republik Indonesia. D. Keberanian untuk mempertahankan Republik Indonesia dari Belanda. E. Memberikan pengabdian sebagai putra Papua yang nasionalis. Oke, jadi jawabannya apa? Di sini jelas ya. Dia mempertahankan Papua biar ada tetap dalam Republik Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat itu C. Sesuai dengan kebutuhan soal dan sesuai dengan konteks soal. Ya, kalau dia keberanian untuk mempertahankan Republik Indonesia, luas sekali Republik Indonesia. Sementara di soal yang dia pertahankan cuman Papua. Jadi D bukan. Ya, jadi jawabannya adalah C. Oke, ini rata-rata menjawab C. Oke, kita next soal nomor 2. Langsung dijawab, waktunya 1 menit. Baik, sekarang kita lihat apa jawabannya. Pada suatu kasus yang mendalam, Anda dihadapkan pada hal yang sulit, di mana Anda ditugaskan untuk bertugas ke wilayah yang penuh konflik dan siap menerima risiko yang Anda hadapi, maka hal ini termasuk ke dalam integritas yang berkaitan dengan, mari kita perhatikan sesuai konteks soal,
A sebagai nilai amanah yang Anda peroleh dan harus Anda laksanakan. Oke, tadi amanah. Kita naik ke atas. Amanah tadi berkaitan dengan tanggung jawab. Berarti di sini ada nilai-nilai amanah atau amanah ini biasa tanggung jawab ya. Sering kata-kata amanah keluar itu untuk melakukan sinonim terhadap kata tanggung jawab. Sebagai nilai amanah, tanggung jawab yang Anda peroleh dan Anda harus laksanakan. Oke, ini jawabannya benar. Kita simpan dulu. Karena soal TWK ini dia, kalau kita baca semua betul ya. Tapi kita mencari yang paling betul dan sesuai dengan konteks soal. Nah, jadi kalau kita bekerja, terutama kalau dalam perjanjian kontrak, ketika kita menjadi seorang ASN, ya, seorang yang bekerja di bawah pemerintahan, bekerja di bawah perusahaan yang besar, biasanya saya melihat itu ada tanda tangan dan salah satu poin itu hampir semua perusahaan yang rata-rata diakui pemerintah dan mempunyai legalitas hukum yang jelas itu menyertakan bahwa harus siap ya, harus siap menerima penempatan kerja dimanapun secara profesional. Tuh. Jadi yang A ini oke, kita simpan. B merupakan bentuk kepedulian Anda terhadap tugas tersebut. Oke, peduli dengan tugas. Oke, ya, berarti dia dengan ini peduli dengan tugasnya, tapi tidak dijelaskan ya, kepedulian ya. Karena kepedulian ini biasanya lebih ke nilai-nilai kemanusiaan ya, bukan kepada tugas. Redaksi katanya kurang tepat, tapi kalau kita analisa nyambung ya, merupakan bentuk kepatuhan Anda terhadap atasan. Ini udah pasti salah ya, karena seseorang yang melakukan integritas patokannya bukan atasan, tapi terhadap lembaga. Oke, seperti itu. Salah. Merupakan bentuk pencapaian karir yang Anda harus lakukan. Nah, jadi dia di sini memikirkan karir. Berarti ada kepentingan pribadi di sini, ya. Walaupun ini menjadi tujuan setiap orang, tapi ini tidak boleh menjadi tujuan utama. Karena kalau mikirnya karir, maka bekerjanya tidak berintegritas. Hal yang ingin dia kejar karir, bukan kepentingan atau tanggung jawab yang diberikan. Sebagai sikap bentuk keberanian yang Anda hadapi, berani. Ya, oke, benar juga karena dia berani untuk pergi ke sana, siap menerima risiko, ya, dan tidak apa namanya, tidak gentar, dia tetap pergi ke sana. Jadi jawaban yang benar itu apa? Yang sudah pasti C dan D bukan? Maka jawaban yang paling sempurna dalam redaksi kata dan di sini ada nilai amanah tanggung jawab, ini adalah jawabannya A. Ya, kenapa A? Karena berani menjalankan tugas, peduli, balik lagi itu masuk ke dalam tanggung jawab kerja. Maka ini lebih umum. Ya, ini terlalu khusus. Sementara peduli, ya, berani itu udah menjadi tanggung jawab kerja kita. Makanya ketika Anda nanti insya Allah menjadi lulus nanti menjadi seorang ASN, Anda harus siap dengan penempatan penempatan kerja ke seluruh Indonesia. Seperti itu. Jawaban nomor 2 A. Nomor 3, waktunya 1 menit. Silakan dijawab Bapak Ibu.
Oke, baik. Sekarang kita bahas ya nomor 3. Semoga kita malam ini bisa bahas 10 soal ya. Karena rata-rata nanti eh, soal integritas ini pasti sekitaran 5 atau 6 soal akan keluar. Perilaku demokratis, berarti perilaku demokratis itu adalah perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan oleh negara, ya. Diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi, mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakang, menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan, D. Mendesak orang lain, E. Memutuskan hasil rapat. Oke. Nah, untuk beberapa soal mungkin demokratis ini bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan perilaku yang sesuai dengan aturan yang diberikan oleh negara. Tapi lebih khusus demokrasi. Demokrasi itu mempunyai arti dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Semua kegiatan yang melibatkan rakyat. Perilaku demokratis. Maka jawabannya jelas. Ya. Musyawarah termasuk kegiatan demokratis. Di dalam musyawarah terdapat tindakan-tindakan menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi tanpa adanya tindakan-tindakan yang keji. B, C, D, E konotasinya negatif semua. Maka jawabannya adalah A. Oke, nomor nomor 4 kita jawab ya, walaupun mudah tapi nggak boleh kita tinggalin soalnya. Semuanya tolong Pak Ibu. Ayo tolong semangat semuanya ya. Semoga tahun ini semuanya lulus dengan kerja keras yang hebat, semangat karena kita tahun depan sepertinya tahun politik ya Bapak Ibu ya. Belum tentu dibuka CPNS. Kalau kita baca gerakan-gerakan pemilu ini, setiap terjadi pemilihan umum, pemilu maka CPNS selalu diundur. Makanya saya mendengar ada beberapa isu ya terkait tahun depan CPNS P3K itu tidak dibuka karena peralihan pergantian pemimpin. Jadi mohon untuk tahun inilah semoga lulus semua, serius semua, semangat semua untuk cita-citanya agar terwujud ya di CPNS 2023. Oke, Bapak Ibu silakan jawab nomor 4.
Baik, sekarang kita jawab apa jawaban dari nomor 4. Terwujudnya etika penegakan hukum, ya, yang adil dalam lembaga peradilan dimaksudkan untuk, nah, jadi etika ini adalah sebuah SOP, ya, SOP tentang profesionalisme dalam, oke, nggak usah saya tulis lagi. Oke, terwujudnya etika. Etika ini lebih ke SOP, aturan, profesionalitas orang-orang yang menegakkan hukum, penegakan hukum yang adil dalam lembaga peradilan dimaksudkan untuk, nah, jadi itu termasuk etika, ya. Jadi dalam proses penyidikan, dalam proses penyelidikan, ya, dalam proses perkara itu harus profesional sesuai dengan etika hukum, aturan hukum, ya. Kalau kita buka etika hukum, banyak lagi, panjang lagi. Mungkin yang dari mahasiswa Fakultas Hukum mengerti ya bagaimana etika hukum, SOP profesionalisme dalam penyelenggaraan hukum itu harus adil, ya, harus memegang prinsip-prinsip keadilan, terutama dalam lembaga-lembaga peradilan. Nah, oke, ada di pengadilan, ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pokoknya dalam lembaga peradilan, ya, ada Mahkamah Agung, ya. Nah, jadi itu harus sesuai dengan etika. Fungsinya apa? Menghindari penggunaan hukum yang berpihak pada penguasa. Oke, ini sangat berhubungan, ya. Sehingga dengan ada profesionalisme, semua orang dipandang sama dalam proses penyelenggaraan hukum. Bukan hanya orang-orang penguasa saja yang diberikan atau diberi pelayanan hukum yang baik. Sementara jika orang miskin, ya itu nggak dipeduliin, hukumannya tinggi. Nah, sementara kalau pejabat hukumannya rendah. Semuanya harus sesuai dengan etika hukum, penegakan hukum. Terwujudnya ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan. Oke, terwujudnya ketaatan hukum. Di sini kurang tepat ya. Walaupun kalau kita baca secara umum, oke, terwujudnya ketaatan. Tapi taat hukum, ya, taat hukum. Oh, ini berhubungan, berhubungan. Sorry. Terwujudnya ketaatan hukum. Dengan adanya etika penegakan hukum, maka bisa mewujudkan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan. Oke, ini berhubungan, ya. Karena dengan adanya penegakan hukum yang adil, maka masyarakat lebih taat hukum, ya. Karena mereka berpikir bahwasanya semua orang bisa kena hukuman, bukan orang-orang tertentu saja. Sehingga pejabat-pejabat orang yang mempunyai kekuasaan itu tetap taat pada hukum karena berpikiran bahwa prinsip hukum itu adil. C. Menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama. Ya, biar masyarakatnya tertib, tenang, dan teratur dalam hidup bersama. Oke, berhubungan juga menjamin tegaknya supremasi. Bapak Ibu ada yang tahu arti supremasi apa? Supremasi itu mempunyai arti menjadikan, ya, menjadikan, oke, menjadikan hukum sebagai sebagai posisi tertinggi, tertinggi, ya, menjamin tegaknya supremasi hukum atau menjadikan hukum sebagai posisi tertinggi dalam menertibkan masyarakat dan kepastian hukum. Berarti hukum yang pasti. Ya, selama ini kan asas kepastian hukum itu adalah setiap orang pasti dihukum jika melanggar hukum. Itu maksud dari kepastian hukum. Seperti itu. Jadi poin yang C juga berhubungan menjadikan hukum sebagai posisi tertinggi, dia sebagai patokan, dan setiap orang, ya, yang melanggar hukum pasti dikenakan sanksi. Nah, oke. Tuh
poin D. Itu juga baru. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar warga mampu menjaga harkat dan martabatnya. Oke, nilai-nilai kemanusiaan ya. Ini yang kurang tepat dengan redaksi soal ya. Nah, walaupun kalau kita lihat penegakan hukum juga untuk menjamin nilai-nilai kemanusiaan, tapi ini bisa kita eliminasi karena ini kurang tepat dengan keterangan soal. Maka jawabannya mana Bapak Ibu yang paling tepat? A, B, C, D. Saya cek paling rame yang jawab itu A. D ada nih satu dari Ray. D, D, D. A, A. Oke, Bapak Ibu, menghindarkan penggunaan hukum yang berpihak pada penguasa itu adalah bagian dari supremasi hukum. Terwujudnya ketaatan terhadap hukum adalah bagian dari tegaknya supremasi hukum. Menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan tinggi adalah bentuk dari tegaknya supremasi hukum. Sehingga tujuan profesionalisme dalam penegakan hukum adalah menjamin tegaknya supremasi, menjadikan hukum sebagai posisi tertinggi dan kepastian hukum. Ini jawabannya lebih mewakili jawaban A, B, C, D. Bahkan jawaban E juga masuk ke poin D. Ya, ini lebih umum. Oke, Bapak Ibu, maka jawabannya adalah D, supremasi hukum. Iya, ya. Jadi kalau kita jawab dengan jawaban A, apa kabar yang B? Kita jawab B, apa kabar yang C? Karena ini kan sejenis. Tapi kalau kita jawab yang D, semua hal A, B, C, D, E itu masuk ke poin D. Nah, ini ada babnya nih. Bahkan ada yang mungkin dari mahasiswa Fakultas Hukum, mereka sudah belajar lebih jelas ya bagaimana untuk negara Indonesia sekarang menjadi negara dengan target supremasi hukum yang lebih baik. Seperti itu. Karena supremasi hukumnya masih menjadi PR di Indonesia. Karena kan di Indonesia masih ada oknum-oknum yang melanggar ini. Makanya Presiden, Ketua DPR, mereka selalu memasukkan slogan tegaknya supremasi hukum. Ya, itu. Dan poin A, B, C, E itu contoh dari tegaknya supremasi hukum. Ini lebih Maksudnya kalau ya. kita bisa, nih mas, sebenarnya kalau kita bisa Oke, dapet sekarang tiket kita masuk ini ke nomor 5. Jakarta Jogja di bulan Oktober, itu budgetnya eh, aku tadinya tuh kalau kita udah bisa nentuin tanggalnya Sabtu atau Minggu, aku ke JCC. Tapi kalau memang kita nggak bisa Waktu kita cuma 10 menit lagi ya, Bapak Ibu. Jadi usahakan kita bahas 3 soal. Di sini saya langsung jawab ya, biar jangan ketinggalan. Minimal kita bisa bahas 10 soal ya. Nanti bahannya juga saya kirim, boleh tanya jawab di grup WhatsApp. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi ya. Sebentar, di samping saya suaranya ribut sebentar. Oke, baik kita lanjut ya. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK atau WBMM. Ini sering Bapak Ibu lihat di kantor polisi, di kantor camat, di kantor-kantor pemerintahan, mereka menuliskan bahwasanya mereka sedang menuju ke WBK atau WBMM. Ya, WBK ini kepanjangannya itu wilayah bebas korupsi. WBK, wilayah bebas korupsi. Kalau WBMM itu lebih ke wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi, ya, bersih dan melayani. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu boleh buka di Google nih banyak nih pengertian WBK atau WBMM. Merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam komponen wilayah bebas korupsi,
dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berarti ini bebas korupsi, ini lebih ke melayani. Target apa yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga? Oke, kita lihat manajemen perubahan, ya. Di sini tidak dijelaskan perubahan apa, ya. Seperti itu. Penataan penataan tata laksana, ya. Tata laksana apa? Kurang jelas ya. Tata laksana seperti apa? Seperti itu. Habis itu ada penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Oke? Penataan, menata sistem manajemen sumber daya manusia. Berarti di sini ada unsur-unsur menata manajemen sumber daya manusia yang ada pada satu instansi. Jadi mereka diarahin untuk bisa lebih profesional bekerja. Biar lebih profesional sehingga ditata. Tapi apakah menatanya dengan wilayah bebas korupsi dan bebas bersih melayani atau melayani masyarakat dengan sepenuh hati? Penguatan pengawasan, ya, wilayah bebas korupsi, ya, wilayah bersih, ya, melayani merupakan salah satu target untuk penguatan pengawasan, bukan juga, ya. Penguatan akuntabilitas. Bapak Ibu tahu arti akuntabilitas apa? Akuntabilitas itu pertanggungjawaban kinerja, pertanggungjawaban kinerja, ya. Nah, berarti ada kondisi yang harus dipertanggungjawabkan dalam kinerja. Nah, jadi jawabannya apa? Itu lebih tepat. Jawabannya adalah E, penguatan pertanggungjawaban kinerja dengan membuat lingkungan menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah bentuk pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat dengan menjadikan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ya, bersih dan melayani. WBMM. Nah, jadi jawabannya. Oke, waktu kita